problem-problem yang datang tuh kita malah tertarik ngulik. Apaan ya nih? Cari tahu apaan sih nih, gue oprek dulu deh gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin perbedaannya terletak pada adanya resiliensi dan tidak gitu. Dengan kita suka sama sesuatu, kita akan lebih mungkin resilient dan kita punya curiosity buat problem solving. Pada saat kita diberikan sinyal oleh tubuh merasa lapar, yang kita lakukan mencari makanan. Saat kita diberikan sinyal haus, kita mencari minuman. Pada saat kita diberikan sinyal kita kesepian, then we need to reach out. Karena kesepian yang berlangsung lama itu berpengaruh sama imunnya kita. Kalau misalnya setelah interaksi-interaksi itu terjadi ternyata kita sadar bahwa kayak I don't think this is the right one gitu kan. It's okay to pivot gitu kan. It's okay to menghadap something else. Wah gila ya, gue selama ini kerja, gue memaknai kerjaan gue tuh kayak udah hebat banget gitu. Tapi ternyata waktunya gue itu diprioritaskan untuk hal-hal yang sebenarnya gak terlalu meaningful gitu kan. Karena pada saat ada sosok yang meaningful malah di-prioritize, itu kayak wow gitu kan. Jadi sorry every time I talk about this kayak. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena aku kedatangan tamu berkelas. Ada temanku, Kak Ajeng Asmarandani. Halo. Selamat datang di Suara Berkelas. Thank you for having me. Ya. Bagi belum tahu, Kak Ajeng ini seorang career coach and leadership trainer yang udah bantu lebih dari 5.000 anak muda, mulai dari BUMN, startup, agency, sampai corporate, agar mereka bisa semakin berkembang. Dan aku yakin bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, kalian bakal dapat insight yang keren banget dari sisi kehidupan dan karir. Kak Ajeng, pertanyaan sederhana. Bagi orang yang sangat ambigu menghadapi fase dunia karirnya sekarang, apa pesan sederhana untuk mereka yang menonton video ini? Oke, pembukaannya udah langsung berat deep ya. Ya. Oke, kalau sedang merasa ambigu, apa pesan untuk mereka? Jadi mungkin gini ya, di dunia modern sekarang dengan banyak sekali informasi, akses terhadap informasi, dan banyak contrasting opinions yang kita terima, there's plenty of advices yang seemingly contrast from one to another. I think what is really important is to look within, ya kan? Karena kalau ambigu itu biasanya terjadi karena ada beberapa opini yang berbeda yang kita terima, ya kan? Lalu kita nggak tahu harus pilih yang mana. Dan itu sebenarnya sangat common ya, sangat common. Tidak hanya untuk orang-orang yang baru saja memulai karir, tapi orang yang sudah lama ada di karir juga, mereka akan punya akan dihadapkan sama pilihan-pilihan yang beragam yang membuat mereka merasa ambigu gitu. Biasanya ambigu terjadi karena mereka nggak tahu harus milih apa. Nah, tapi untuk memilih biasanya kompasnya ada di dalam kan, gitu. Karena kalau kita dengerin dari luar terus akan selalu terasa membingungkan, gitu. Jadi pesan untuk orang-orang yang merasa kayak ini ambigu banget ya, mana yang harus gue pilih gitu. Ya mesti lihat ke dalam sih, gitu. Apa definisi hidup versi Kak Ajeng? Waduh. Langsung berat ya. Waduh. Oke. Karena aku kenal Kak Ajeng ini, bagi teman-teman belum tahu, aku kenal beberapa waktu yang lalu, dan ketika aku mendengar cerita langsung dari seorang Kak Ajeng, wah ternyata inspirational banget, dan that's why aku mengajak ke Suara Berkelas gitu ya. Apa definisi hidup dan apa trigger point yang bikin seorang Ajeng itu bisa menginspirasi banyak orang kali ya? Oke. Amin ya, insya Allah ya. Kalau menginspirasi banyak orang. Oke, kalau misalnya definisi hidup itu menurutku sangat tergantung dengan akumulasi experience seseorang dan ada di tahap mana seseorang itu berada gitu kan, stage of life-nya ada di mana. Jadi definisi ini adalah bukan sesuatu yang ajek, tapi akan terus berubah. Untuk aku sendiri at this point of time, definisi hidup itu adalah perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri kali ya. It sounds very cliche, but it's true karena gini,
banyak orang yang berpikir bahwa hidup saya itu harus bisa achieve goals ini itu. It's good to design your life that way. It makes you more intentional about your life. Tapi garis akhir manusia itu masuk kuburan. Ya kan? Yeah. It sounds very morbid, but when we realize bahwa hidup kita itu terbatas, waktu kita itu terbatas, maka cara kita mendesain hidup juga tidak seperti orang yang merasa hidup akan selamanya. Kompasnya beda. Goals, semua orang perlu punya goals untuk bisa menjadi intentional, tapi pada saat kita merasa tidak terkalahkan dan kita tidak akan mati, approach kita terhadap hidup akan sangat berbeda ya. Gitu. Kompas-kompasnya kita, batasan-batasannya kita dalam membuat pilihan hidup tuh beda banget gitu. Pada saat kita tahu garis akhirnya gue masuk kuburan sih, gitu. Aku tahu trigger pointnya salah satunya. Mungkin karena keluarga juga ya, dan bagi teman-teman yang nggak tahu, Kak Ajeng ini udah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bahkan perusahaan asing ya. Tapi kenapa kemudian transisinya memilih untuk ambil karir coach ya, terus masuk ke dunia kreatif juga? Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu, dan apakah salah satu trigger pointnya justru karena berpikir oke, semua dari kita tuh punya batas waktu. Semua dari kita tuh akan meninggal, dan aku nggak mau menyanyiakan hidup aku cuma untuk kerja keras untuk orang doang. Apa trigger point lain gitu yang aku bisa perlu tahu? Oke. Jadi sebenarnya keputusan untuk kemudian mengambil profesi ini gitu. Jadi I wear a few hats sekarang, baik sebagai business owner, leadership trainer, career coach, dan juga penulis. Tapi semuanya itu bermuara ke misi yang sama, yaitu membantu orang lain untuk menjadi versi diri terbaik mereka gitu kan. Dan mediumnya kebetulan saat ini karir gitu. I think kayak it's pretty pragmatic take untuk mengubah hidup orang, salah satunya dan terbesar adalah cara mereka make a living gitu, which is career. Tapi keputusan itu tidak sampai begitu saja, tapi karena melalui proses ya. Jadi sebelumnya aku juga adalah profesional yang terlena dengan tangga karir gitu kan, terlena dengan promosi, terlena dengan fancy titles gitu. And I felt like in a certain place, in a certain position where I had power to do things, ya kan? We always have powers to do things, tapi kayak pada saat kita ada di posisi tertentu, misalnya leadership position, kita akan cenderung merasa kayak, gue keren nih, gitu ya. Itu ya manusiawi lah, manusiawi gitu. Gue keren nih, udah sampai sini gitu. Tapi kemudian ada satu titik di mana pada saat nenek kakekku meninggal ya kan, itu pada saat COVID. Jadi sebelum COVID, pada saat COVID itu udah COVID, tapi kerjaanku tuh banyak banget. Karena kita WFH kan kerjanya gila ya. Pada saat pandemi WFH, dan karena kebetulan aku ada di dunia digital, maka justru dengan adanya pandemi revenue malah naik gitu kan. Revenue malah naik dan kerjanya semakin padat gitu. Nah terus aku inget momen di saat teleponan sama nenekku gitu kan. Terus dia bilang, kamu udah lama nih nggak jenguk gitu kan, datang dong, kamu kapan, kok kerja terus gitu-gitu. Nah pada saat itu aku menganggap bahwa aku punya banyak waktu gitu. Jadi aku bilang, aduh sekarang tuh aku lagi kerjaan lagi banyak gitu. Jadi nanti ya gitu. Tapi pada akhirnya aku nggak tahu kalau waktunya itu terbatas. Tidak lama setelah itu grandparents aku meninggal akibat COVID, dan meninggal di hari yang sama gitu kan. Jadi itu pukulan besar karena bukan cuma satu yang pulang, tapi ada dua yang pulang dalam waktu yang bedanya cuma 30 menit. Itu cukup dramatis. Itu cukup dramatis karena mereka berdua ada di rumah sakit yang berbeda, di ruang isolasi yang berbeda, tapi tampaknya mungkin karena justru mereka dipisahkan gitu ya, mereka nggak biasa pisah gitu, jadi kayak emang selalu bareng. Jadi mereka itu adalah couple goals buatku gitu. Mereka tuh suka bikin puisi satu sama lain, pokoknya kayak
lucu Yeah, banget gitu. yeah. And I grew up with them gitu. I grew up with them. I was raised by them. Jadi pada saat itu terjadi tuh kayak nggak mungkin nggak turbulensi gitu kan. Nah, apa namanya di momen itu terus aku mikir kayak, wah gila ya gue selama ini kerja, gue memaknai kerjaan gue tuh kayak udah hebat banget gitu. Yeah. Tapi ternyata waktunya gue itu diprioritaskan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu meaningful gitu kan. Karena pada saat ada sosok yang meaningful malah di-prioritize, itu kayak wow gitu kan. Jadi sorry. Every time I talk about this kayak anyways, yeah, so gitu. Jadi sorry. Kenapa ya tiba-tiba loh? Iya. Ya, Nggak apa, langsung aja. makasih. Thank you. Punten. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi memang sebelum that turning point itu terjadi, panggilannya udah mulai ada, di mana kayak oh bener nggak ya ini hal yang gue kerjain itu sebenarnya apakah sustainable atau enggak? Karena Oke. sebelum itu terjadi pun I already had cycles of burnout. Dan aku udah mulai mempertanyakan apakah hidup ini ya cuma begini aja, apakah Yeah. hidup ini cuma kerja aja gitu, walaupun itu feeding to my ego at the time gitu kan. Dan aku merasa accomplished dan segala macam, ada lah part itunya, tapi after that and then what gitu kan. Sebenarnya itu tuh kayak fleeting moment aja, perasaan-perasaan yang ego booster itu kan cuma bentar ya. Yeah. Nah hal itu tuh sebenarnya udah mulai kepikiran kayak ini gue burnout kayak gini sebenarnya buat apa ya kayak gitu. Tapi bener-bener jeger itu tuh pas pada saat realisasi bahwa wah gue selama ini kok selalu ngegampangin untuk visit grandparents gue karena gue terlalu sibuk kerja. Begitu udah jeger nggak ada, terus kayak ini artinya apa ya gitu kayak Iya, paham. kayak shock lah gitu. Ya udah, I think one thing led to another. Dari situ akhirnya mulai menjadi solidifying my perspective bahwa I need to design a different lifestyle gitu. And I need to be more intentional about the life that I want to have, about the impact that I want to have gitu. I can continue doing things for the sake of doing things, or I can be really ya intentional lah sama waktu yang dipunyain gitu. Karena ego booster itu cepet banget berlalunya gitu. Yeah. Gitu. Aku ngelihat orang-orang yang sangat enjoy mengerjakan apa yang dia kerjakan itu biasanya bisa jalan jauh sekali gitu. Mungkin konteksnya Kak Ajeng tadi tuh ada fakta atau ada hal yang bikin oke, aku tahu nih kenapa aku ngerjain ini. Ada makna di balik semua kejadian-kejadian di masa lalu yang bikin aku harusnya punya alasan yang kuat untuk menjalani hal ini gitu. Apakah sekarang hal yang dikerjakan itu kemudian align sama passionnya atau sesuatu yang di-create aja sampai kemudian di mata orang itu udah dianggap passion gitu? Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya itu datang dari panggilan, kombinasi dari panggilan dan observasi pragmatis tentang apa yang orang butuhkan. Oke. Gitu. Jadi memang ada panggilannya untuk bisa berdampak dari sisi itu, tapi at the same time nggak mungkin lah aku kayak blindly just pursuing passion without actually solving problem gitu kan. Nah problem apa, dan itu sebenarnya problemnya cukup pragmatis gitu untuk banyak orang. Jadi target addressable marketnya cukup besar ya kan gitu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana.
Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Apa contoh studi kasus yang bikin Kak Ajeng itu ngerasa bahwa oke, ini jalan yang benar, ini pilihan yang tepat? Karena menurut aku banyak dari kita itu menjalani hari-hari dalam bentuk penyesalan bahwa keputusan kita hari ini itu belum tentu benar karena kita ngelihat sesuatu di belakang, wah gue punya pekerjaan yang mewah sekali, walaupun gue harus sacrifice waktu gue, tapi gue dapat pendapatan yang lebih tinggi mungkin daripada yang mau sekarang. Orang nge-compare yang masa lalu yang indah dengan hari ini yang mungkin mereka nggak happy-happy banget gitu ya. Nah kalau Kak Ajeng sendiri di posisi saat ini, apa hal-hal yang bikin Kak Ajeng tuh tetap oke, ini jalan tepat, ini pilihan yang tepat walaupun belum kelihatan jalan yang lebih terang gitu? Oke, good question. Ini pertanyaannya kenapa semuanya serem-serem ya? Ya emang gitu lah suara berkelas ya. Oke, oke. So how do I know this is the right path? Itu yang pasti tidak dimulai dengan pengetahuan gitu kan, tapi dimulai dari berserah aja sama prosesnya. Kalau misalkan gini, biasanya memang kita tuh kan nggak bisa nebak ya ke depan tuh ada apa gitu kan. Tapi kita selalu bisa menentukan arahnya. Jadi misalnya gini, saya dari Jakarta mau terbang ke Singapura, ya kan. Nah itu berarti kan plane-nya misalnya madep ke sini gitu ya, madep ke arah Singapura. Ya. Kalau kita ordinatnya mencong dikit aja itu nggak akan nyampe Singapura, nyampenya tempat lain, ya kan. Jadi meskipun aku nggak tahu apakah ujungnya itu aku akan ke Singapura atau enggak, tapi arahnya aku ke situ dulu. Karena nanti aku akan ketemu apa ya, kayak interaksi-interaksi yang akan membawa aku ke pemahaman selanjutnya, apakah ini jalan yang baik atau tidak gitu. Jadi pada saat kita ingin memulai sesuatu dan kita tidak yakin apakah ini jalan yang tepat atau tidak, kita tidak akan tahu sampai kita benar-benar mencoba gitu. Dan lepaskan keinginan bahwa I need to achieve a certain outcome gitu, karena our attachment kepada gue harus untuk tahu kalau ini adalah hal yang baik gue harus bisa dapat ini. Enggak juga gitu, bisa jadi lo belum dapat itu bukan karena lo tidak akan mendapat itu, tapi lo lagi menjalani proses gitu. Dan justru kayak interaksi-interaksi yang lo dapat di rute itu lah yang akan mensolidifikasi your perspective, whether this is right for you or not. And kalau misalnya setelah interaksi-interaksi itu terjadi ternyata kita sadar bahwa kayak I don't think this is the right one gitu kan. It's okay to pivot gitu kan. It's okay to menghadap something else gitu. But at least you have pursued that gitu. Ini menarik karena kemarin juga kebetulan ada sesi coaching Gen Z gitu ya bertanya. Bagaimana saya tahu kalau karir yang sekarang saya lakukan ini sudah tepat atau enggak gitu. Kok saya ada opposing feeling gitu kan. Ya udah, tapi jawaban saya cuma kayak gitu ya, you wouldn't know until you really give it time to pursue that gitu. Kalau ditanya definisi sukses kali ya, karena tadi aku ngelihat bahwa Kak Ajeng itu pernah di fase kerjaan nyaman banget, waktunya energinya dihabiskan di sana. Tapi di sisi lain mungkin waktu dengan keluarga itu harus dikorbankan gitu. Aku ngelihat setiap orang itu punya fase ngedefine suksesnya. Mungkin di usia 20-an awal dia ngelihat sukses seperti ini. 30-an awal berubah lagi, 40-an awal berubah lagi gitu. Definisi sukses di fase Ajeng yang sekarang itu seperti apa gitu? Oke, mungkin to feel like I'm in alignment kali ya. Merasa selaras aja gitu sama apa yang bermakna gitu ya. I know it sounds very
kayak fluffy gitu ya, Yeah. kayak it's not super concrete gitu. Karena balik lagi, indikator yang termudah, yang terukur adalah uang, ya kan? Oke, Indikator termudah adalah benar. uang. Tapi kan nggak semua orang berbicara pakai bahasa uang ya. Dalam arti gini, kita hidup di dunia yang emang kita nggak pakai uang Oke. gitu. Tapi kalau itu cuma satu-satunya indikator, then we're missing a lot of richness in life. Gitu. Karena kalau indikatornya hanyalah uang, sampai kapanpun kita akan selalu ngerasa miskin. Benar. Selalu ada yang lebih kaya gitu kan, sampai kapanpun. Karena siapa yang mau ngelawan Elon Musk? Iya. Udah berapa billion years untuk bisa melawan Elon Musk gitu kan. Jadi kayak kita akan selalu merasa miskin kalau misalnya that's the only Yeah. indicator gitu. So I think more than that, banyak hal yang bisa di-offer dalam hidup juga gitu. Dan sebenarnya kayak kemarin aku juga sempat bahas ya yang ada 3 capital itu kan. Capital duit, capital waktu, sama energi. Yeah. Energi dalamnya ada kesehatan juga gitu. Mungkin kita tajir banget karena capital duitnya gede gitu. Tapi kalau misalnya itu at the cost of kita nggak punya waktu dan at the cost of kita nggak punya kesehatan atau energi kita habis terus, dan hidup kita nggak kaya juga gitu, ya kan? Karena sebenarnya definisi kaya atau definisi sukses itu variabelnya banyak. Ya, tidak sesempit dari sisi uang atau jabatan doang ya. Benar. Dan kombinasi antara ketiganya itu sangat berbeda dari satu orang ke orang lain. Ada orang yang memang kayak, oh at this stage of life, gue mau uangnya gue jadi fokus 70% and then sisanya 15-15 buat energi sama buat time itu. Tapi ada orang lain di kehidupannya mereka saat itu lebih aiming for equal distribution between the three gitu. Yeah. Nah, I would say that for me right now, those 3 are pretty equal. Jadi kalaupun misalnya if I make double the amount of money right now, but at the cost of the other 2, I wouldn't do that. Gitu. Kalau di versi energinya itu sendiri, bagaimana aku tahu bahwa energi aku itu memang terdistribusikan dengan tepat di usia aku yang masih 20-an akhir ini? Karena aku ngerasa bahwa aku masih di antara 3 tadi, oke, uang dulu nomor 1, kedua aku baru ngomongin tentang waktunya, ketiga aku energi. Apakah itu tepat atau memang aku salah menafsirkan, harusnya energi dulu baru ngomongin tentang waktu baru uang? Itu seperti apa harusnya? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, tergantung kita memaknainya kayak gimana sih. Soalnya kalau misalkan kayak nobody can tell you itu distribusinya harus berapa gitu, karena tergantung setiap manusia itu kan, kita satu, wiringnya kita beda-beda. Ya. 2, akumulasi experience kita beda-beda. 3, mimpinya kita beda-beda. Jadi distributionnya harus gimana, yang paling tahu kita gitu kan. And it's okay kalau misalnya gue 90% is financial gitu kan. It's okay gitu if you draw meaning dari situ, then go for it. Gitu. Tapi apakah itu sustainable in the long term biologically? Ya, we don't know. Tapi if that's how you draw meaning, if that's how you feel like you pursue your purpose, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Iya. Jadi apa ya? Aku tuh jawabannya tuh selalu tergantung ya, agak agak bingung juga. Iya. Sesuai sama konteks kehidupan kita sih. Benar. Atau aku ganti pertanyaan lebih sederhana kayak, apa yang dulunya seorang Ajeng itu believe banget dan sekarang transisinya malah berubah gitu, bahwa oke, dulu aku orangnya gini, kemudian ada tamparan realita di kehidupan aku sampai kemudian aku mempercayai hal lain gitu. Oke. Yang dulunya aku percaya, mungkin yang berubah adalah I put more emphasis on looking good than being good. Apa bedanya? Looking good, not necessarily aesthetic ya, not necessarily appearance of looking good, tapi kayak looking good dalam arti dilihat orang lain gitu. Oh, saya orang yang keren karena takaran-takaran orang lain gitu kan. Oh, accomplish ini, oh dia sangat eloquent, oh dia sangat apa gitu. Tapi draw meaning dari orang gitu. So I put more emphasis on looking good. By saying looking, it means kayak dari luar. Oke. Instead of being good gitu. Nah kalau sekarang kalau being good ya, I just do it because I think this is the right thing.
Karena being good harusnya kita bisa jadi looking good kali di mata orang ya. Bisa jadi untuk orang yang tepat. Untuk orang yang tepat, benar, setuju banget itu. Pemilihan kata untuk orang yang tepat, karena orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita pasti dalam kondisi kita being good aja bisa disalahpahami juga. Benar. Apalagi sekarang netizen kayaknya ini ya semua dirujak ya sekarang ya. Iya juga ya. Dan Kak Ayung juga lagi nulis buku nih. Aku baru baca beberapa. Unlock the Z Power ya. The Z Power. What does it mean? Kenapa ini ditujukan kepada Gen Z? Apa maknanya? Apa faedahnya? Kenapa Gen Z harus baca ini? Oke. Kenapa Gen Z harus baca itu? So buku itu adalah buku yang I wish I had when I started my career. Karena pada saat itu tuh mungkin gini, banyak unwritten rules ya. Mungkin kita bisa tahu tips menulis CV, tips interview, tips apa. Mungkin banyak tips-tips kayak gitu. Tapi mindset dan cara kita menavigasi dan memaknai karir itu gak ada. Oke. Gitu. Jadi lebih kayak tips-tips praktis ya kan kalau yang banyak gitu kan. Kalau ini tuh lebih kayak insights yang sudah aku kumpulkan dan aku dapatkan in hindsight. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh mau promosi. Sebenarnya kebanyakan orang kayak mereka mau promosi karena mereka pikir itu natural untuk mau promosi. Oh gue udah 2 tahun, 3 tahun kerja, mau dong gue promosi karena emang harusnya gitu gak sih? Harusnya gitu gak sih itu kata siapa? Kenapa lo mau naik gitu? Apakah lo mau naik ke tempat yang tepat atau jangan-jangan lo harusnya pindah divisi? Misalnya kayak dia udah lama di campaign marketing. Tapi sebenarnya nih orang tuh pengen belajar tentang product marketing misalnya gitu. Tapi karena menurut dia natural step dari campaign marketing adalah jadi campaign marketing manager, ya dia maunya itu. Padahal dia nggak pernah listen, dia tuh tertarik juga sama produk gitu kan. Dan dia walaupun produk itu tidak naik ke atas ya, tapi dia ke samping, tapi kan bisa jadi akselerasi karir dengan cara yang berbeda gitu. Nah kebanyakan orang tuh kayak, ya gue naik karena gue emang harusnya naik gak sih gitu. Nah insight kayak gitu atau wisdom kayak gitu itu aku baru dapat setelah aku udah berapa tahun kerja gitu kayak iya ya kenapa ya gue tuh kayak pressure banget, orang bilang gue harus ini gue kerjain, orang bilang gue harus ini gue kerjain, ya karir gue naik tapi sebenarnya gue nggak happy banget, banyak hal yang pengen gue eksplor jadi nggak kejadian karena gue pikir itu yang harus gue lakukan. Nah jadi buku ini tuh nge-challenge mindsetnya sih gitu. Jadi bagaimana kita memaknai karir dan bagaimana kita menavigasi karir beyond just tips untuk dapat promosi, beyond just like tips untuk negosiasi gaji gitu. Walaupun itu juga ada ya, tips praktisnya juga ada ya. Aku juga sangat relate ketika part aku baca, yaitu bagaimana caranya kita bisa dikenal untuk keahlian kita gitu. Dan langkah pertama yaitu tentu pilih sebuah niche yang memang kamu suka pelajari dan kemudian orang percaya gitu, which is kita jadi magnetnya. Nah ketika let's say pertama kali tayang podcast Suara Berkelas, kan aku bukan orang yang dikenal sebagai podcaster, which is harus menyelami nih 1, 2, sampai 20, 30 episode. Baru sudah ada studi kasusnya, baru aku bisa yakin bahwa aku podcaster gitu. Tapi orang-orang di luar sana mikir bahwa aku kan bukan ahli, aku bukan expert, that's why aku tidak berani memulai gitu. Kalau ketemu orang kayak gitu di jalan tiba-tiba Kak Ajeng bakalan bilang apa ke mereka? Sebenarnya kenapa kita harus milih niche yang kita suka? Karena pada saat kita melakukan sesuatu yang kita suka dan kita yakin, kita punya resiliensi. Kuncinya cuma di adanya resiliensi itu kan. Pada saat kita melakukan hal yang kita sendiri tidak percaya atau tidak kita sukai, the slightest inconvenience itu kita langsung nyerah. Ya kan, begitu ada problem dikit aja, udahlah gitu. Tapi kalau emang kita seneng, ya kan, dan kita yakin, ya seneng aja deh, nggak perlu yakin dulu, seneng aja. Dengan kita seneng aja tuh udah ada apa problem-problem yang datang tuh kita malah tertarik ngulik. Apaan ya nih? Cari tahu apaan sih nih, gue oprek dulu deh gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin perbedaannya terletak pada adanya resiliensi dan tidak gitu. Dengan kita suka sama sesuatu, kita akan lebih mungkin resilient dan kita punya curiosity buat problem solving. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, resiliensi itu kalau di dunia kerja sekarang seperti apa misalnya? Oke, resiliensi itu sebenarnya bukannya kita
terlalu kuat ya. Iya. Maksudnya resiliensi bukan berarti kuat, Bukan tapi berarti tahan banting doang ya. iya bukan berarti tahan banting, tapi ya kalau misalnya lagi dibanting, jatuh terus bangun lagi gitu. Dan resiliensi juga termasuk di dalamnya tahu kapan kita harus istirahat. Itu mahal sih. Iya, tahu kapan kita harus istirahat, sama yang paling mahal juga tahu kapan kita minta tolong. Oh itu. Ya kan? Itu kesentil sih ego orang yang merasa paling kuat ya. Iya, minta tolong itu juga bukti resiliensi kan? Vulnerability bahwa kita tuh manusia biasa. Kita Benar, nggak bisa ngerjain semua hal sendiri. benar. Ada satu cara pandang yang menurut aku sama dengan Kak Ajeng, which is kita pernah bahas itu beberapa waktu yang lalu, yaitu kalimatnya Steve Jobs. Dibilang you cannot connect the dot looking forward, you can only connect them looking backwards kan. Iya. Ada fase-fase hidup yang baru kita pahami itu sekarang gitu. Pada waktu itu mungkin kita membenci banget ngelakuin hal itu, tapi sekarang kita baru sadar, oh ternyata hal yang kita benci, hal-hal yang kita keluhkan jadi pelajaran berharga ya. Apa versi dots-nya yang Kak Ajeng itu baru sadari, oke, ternyata ketika aku lihat backwards ada hal-hal atau pelajaran-pelajaran hidup yang menarik untuk aku bisa pakai sekarang. Oke, yang kepikiran ya, pada saat kamu bertanya itu, yang kepikiran pertama kali adalah dulu aku dididik dengan sangat keras, Oke. ya kan? And even my grandparents that I got teary whenever I talk about them, itu dulu keras banget sama aku. Ya orang zaman dulu lah ya, itu keras banget gitu. Sangat-sangat disiplin, dan ya biasalah kayak Asian family gitu ya. Sangat-sangat keras dan sangat disiplin gitu kan. Dulu aku nggak ngerti kenapa sih harus sekeras itu gitu kan. Kayak kenapa gue dididik harus kayak begini banget, nggak bisa ya. Kok teman-teman gue kayaknya keluarganya tuh lebih hangat, lebih penuh kasih sayang gitu kan, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah segala macam gitu. Kok gue nggak digituin, gue cuma kayak ayo bisa, ayo lebih lagi, ayo bisa gitu kan. Ya dulu nggak ngerti apaan sih maksudnya gitu kan. Tapi dari situ jadi belajar tentang resiliensi, belajar tentang fokus, ya kan. Belajar fokus tuh itu susah loh, belajar fokus gitu kan. Tapi pada saat ini, karena fokus itu biasanya terjadi kalau kita punya pressures, ya kan. Kalau kita terlalu luang, pressure-nya nggak ada, fokusnya susah. Iya kan. Tapi begitu kita sibuk banget nih, kita harus kayak oke, gue belajarnya harus segini waktu, gue kerjanya harus segini waktu, gue olahraga jadi lebih ini kan, lebih fokus gitu. Ya itu ngajarin banyak hal yang pada akhirnya kepake banget pada saat usia dewasa gitu. Jadi memang kalau misalkan bagaimana aku mengartikan kita nggak bisa ngelihat sesuatu looking backwards, kita baru bisa ngelihat in hindsight, ya kan, pada saat kita udah bisa connect the dots. I think it's more about berserah pada ketidaktahuan ya. Berserah pada ketidaktahuan dan have faith gitu, bahwa apa yang saya kerjakan sekarang pasti akan ada hasilnya in one way or another gitu kan. Kalaupun tidak akan terjadi hasil yang saya inginkan, tapi saya akan mempelajari satu hal lagi yang membantu saya untuk mendapatkan hasil yang saya inginkan. Gitu. Ya sama kayak misalnya kalau kita nyoba 1000 cara dan itu gagal semua, tapi kan kita udah cross off mereka, ya kan? Jadi kan itu ngurangin probability sehingga kita semakin mendekatkan kita ke jawaban yang benar. Gitu. Jadi utamanya sih how I interpret that quote is more about having faith that somehow ini tuh akan ada manfaatnya. Gitu. Dan time and time again selama perjalanan hidup kita tuh pasti ada kan, oh ternyata ini Iya gitu. benar. Ya kan, selalu ada momen-momen seperti itu. Tapi again and again, setiap kali kita mengalami kesulitan, kenapa sih ini kayak gini? Tapi enten kayak, man, lu udah pernah juga sih kayak gini. Tapi terus akhirnya it end up well gitu. Mungkin kalau dikonteskan ke anak-anak zaman sekarang kayak, kenapa dia cuekin aku ya? Padahal kita pernah dicuekin 100 kali. Gitu. Dengan menyadari bahwa kita sudah pernah dicuekin 100 kali dan hidup kita masih baik-baik aja, itu harusnya bikin kita aware bahwa ya nggak apa-apa dicuekin gitu. Iya benar. Ini nyambung dengan pertanyaan aku yang berikutnya. Ada satu quotes yang aku ambil dari bukunya Kak Ajeng kali ya. Good communication is the bridge between confusion and clarity. Di mana zaman sekarang komunikasi itu
penuh dengan asumsi-asumsi. Let's say aku ngechat si A, Hah. terus dia nggak balas tuh 7 jam. Hah. Aku langsung ngejudge bahwa kayak dia lagi marah sama gue deh. Hah. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia lagi di pulau terpencil, siapa tahu dia lagi nggak ada akses internet, siapa tahu dia mungkin lagi punya masalah hidup yang dimana bikin dia nggak pegang HP gitu ya. Ya. Nah, gimana caranya kita, terutama Gen Z nih yang harus baca buku ini, paham bahwa komunikasi yang baik itu bukan berarti kita intens chatan berdua gitu, tapi tentang bahwa aku tahu mungkin kamu punya kesibukan apa, kita tahu bahwa good communication itu nggak harus ngechat setiap hari, bisa jadi sebulan sekali, seminggu sekali, tapi tetap kita punya koneksi dan komunikasi yang sehat-sehat aja. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana supaya Gen Z tahu gitu ya, Gen Z atau Ya. gimana? Specifically Gen Z. Bisa jadi kayak gimana caranya bisa membangun komunikasi yang sehat tanpa punya asumsi-asumsi negatif ke satu sama lain, terutama rekan kerja kali ya. Oke, good. Supaya komunikasi yang sehat. Oke. Jadi biasanya gini, komunikasi itu kan ada 3 hal ya, ada 3 variabel. Ada komunikator, komunikan, sama pesan. Oke. Nah, banyak orang lebih fokus terhadap crafting the message, pesannya gitu. Padahal komunikasi itu adalah sesuatu yang relasional antara dua belah pihak, komunikator sama komunikan. Barulah di tengah-tengahnya ada pesan. Oke. Tapi orang sering put so much focus and emphasis on crafting the best message. No matter how you think the message is the best, kalau itu disampaikan dengan bahasa yang tidak dipahami oleh yang menerima, tidak akan terjadilah proses komunikasinya gitu. Jadi menurutku karena komunikasi ini prosesnya adalah sesuatu yang relasional dan tidak dilakukan secara isolated, maka memang harus ada proses kalibrasi, ya kan? Nggak bisa sekali komunikasi terus kita langsung connect nih gitu. Pasti ada beberapa kali tektokan sampai akhirnya oh ternyata dia sukanya begini, oh ternyata gue bahasanya harus kayak begini ya gitu. Jadi mungkin untuk membangun komunikasi yang sehat adalah jangan gampang nyerah. Kalau misalnya kita pacaran terus kita dicuekin, ya mungkin bukannya dia bermaksud jahat atau dia nggak menganggap kita penting, tapi ya yang kayak tadi gitu kan, ada hal-hal yang mungkin bisa menjelaskan itu. Lalu proses kalibrasinya ya tanya aja, kenapa sih kalau ini kita kayak gini? Boleh nggak nextnya kamu pada saat kita komunikasi tuh begini, gitu. Sama halnya dengan rekan kerja juga sih ya, maupun ke atasan. Nah, yang aku juga mau advokasikan adalah banyak yang takut untuk having a feedback, giving feedback ke atasan, gitu. Kalau atasan ngasih feedback ke bawahan itu kan udah common ya. Tapi kayak should I tell this to my manager atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya semangatnya adalah kita ingin memiliki komunikasi yang baik, then by default ya dua-duanya harus bisa ngasih feedback, ya kan? Jadi feedback itu bukan selalu harus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga boleh dan encourage gitu. Nah, jadi advokasinya bukan hanya dari bawah bisa ke atas, tapi yang di atas juga harus nerima. Kalau misalnya bawahannya mau nanya, Mbak, Mas, saya boleh nggak ngobrol? Boleh nggak saya feedback tentang sesuatu gitu kan? Jadi ya kitanya juga harus open untuk nerima. Gitu. Bagaimana cara sederhana untuk aku punya komunitas atau circle yang berkelas? Karena dari sisi komunikasi aja kita itu belum tentu open minded atau belum tentu terbuka, atau kita tidak ada tempat yang nyaman untuk being vulnerable tersebut. Oke. Gimana caranya kita bisa punya circle yang berkelas? Iya. Oke. Bisa jadi 1-2 orang yang bisa kita sharing sesuatu yang tanpa kita merasa ditindas atau dijudge kali ya. Ditindas. Iya. Oke. Kalau ingin punya circle yang berkelas, berarti kita harus tahu dulu definisi berkelas buat kita apa. Ya kan? Karena definisi orang juga beda-beda tuh. Kalau misalnya buat aku definisi berkelas adalah pada saat kita bisa menjadi versi diri yang optimal. Ya kan, optimalnya itu dari sisi apa? Ya mungkin aku juga beda dari aku sama kamu gitu kan. Kalau aku kan selalu menekankan kayak gue pengen ngerasa selaras, gue pengen ngerasa gue bisa jadi otentik gitu kan. Dan hubungan any
any type of relationship, whether it's friendship, relationship, or whatever kind of ship, itu bisa sustainable kalau dua-duanya jujur, dua-duanya jadi diri sendiri. Yeah. Tapi pada saat kita pura-pura jadi orang lain, ya agak susah ya untuk kita bisa living optimally, menurutku. Pernah di fase itu? Sering lah, terutama untuk kerjaan ya. Makanya aku juga memaknai pekerjaan dan memaknai personal relationship ya berbeda ya. Kalau misalnya untuk kerjaan aku tidak punya ekspektasi bahwa ini akan menjadi deep relationship. Kalau kemudian bisa menjadi deep relationship dari kerjaan itu bonus. Tapi itu tidak sesuatu yang aku expect. Gitu. Karena pertemanan atau any kind of hubungan ya, pertemanan juga itu kayak musim kan. Yeah. Orang datang, orang pergi. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita paksakan untuk kayak, oh gue berteman sama dia, gue ingin pertemanan kita selalu selamanya atau kayak jangka panjang atau apa. Ya enggak, maksudnya kayak mungkin orang ini hadir di hidup lo di stage yang itu gitu, tapi kemudian nanti gugur, kemudian ada orang baru lagi gitu kan. Dan interaksi-interaksi yang evolving itu kan yang ngebikin kita jadi semakin kaya ya gitu. Jadi yes, kalau kita mau nurture relationship because we really value that friendship atau relationship, boleh. Tapi juga lepaskan keinginan bahwa lo harus jadi teman gue terus. Gitu. Iya sih. Kayak misalnya kita tuh ingin mengontrol orang-orang lain dan ketika ekspektasinya tidak sesuai kita bisa kecewa kan. Kayak itu persis seperti cara orang membuli. Aku pernah dengar beberapa narasumber cerita tentang kenapa orang ingin membuli orang gitu ya. Karena dia itu ingin mengontrol orang lain, dan kalau orang yang membuli tiba-tiba melawan itu makin kesel sih orang yang bully. Itu cara sederhana kali ya mendefinisikannya. Nah, sebelum kita masuk Q&A ya, bagaimana caranya aku bisa bertahan di situasi yang dimana aku nih butuh validasi. Let's say kalau kita berkarya, bekerja, atau apapun yang kita bikin, itu pasti kita dalam hati manusia yang paling dalam itu pasti ada perasaan pengen validasi, terutama di orang terdekat ya. Pernah nggak Kak Ajeng itu menghadapi fase itu? Dan kalau pernah, pasti akan mengalami yang namanya the lonely chapter kan. Bagaimana caranya kita menghadapi the lonely chapter ketika nggak ada yang support, ketika kita berekspektasi orang terdekat kita akan mendukung kita, tapi kita malah berjalan sendiri gitu. Oke. Ini lonely chapter sangat relevan ya. Dengan dunia sekarang. Kebetulan aku lagi baca buku judulnya Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection. It's a really good book. Buku itu lebih membahas dari sisi ilmiah kali ya, kebutuhan manusia dalam memiliki social connection gitu. Jadi insight terbesar yang aku dapat ya, takeaway terbesar dari buku itu adalah bahwa pengalaman kesepian itu lebih terkait terhadap ekspektasi orang tersebut. So it's a very subjective experience. People think that people get lonely because of solitary lifestyle, because they don't have friends, because they're confined in a, I don't know, small apartment and not really interacting with people, because they're introverted, hal-hal yang kayak gitu. Jadi solitary lifestyle dianggap menjadi penyebab utama rasa kesepian. Padahal kesepian adalah pengalaman yang subjektif. Seseorang bisa saja dikelilingi oleh orang-orang yang sangat suportif, tapi dia tetap merasa longing terhadap kedalaman koneksi tertentu yang dia tidak dapatkan. Oh, oke. Gitu. Jadi adanya unmet needs lah yang membuat seseorang merasa kesepian. Meskipun dia dikelilingi supportive family, supportive friends, tapi pada saat dia merasa ada yang unmet, masih still ada yang unmet, then orang ini akan tetap merasa kesepian. Jadi it's not only about solitary lifestyle gitu. Nah, karena kesepian itu adalah pengalaman subjektif, maka caranya juga berbeda-beda gitu. Pada saat kita mengalami kesepian, karena sebenarnya gini, kesepian itu, rasa lonely itu adalah sinyal yang sama vitalnya dengan rasa lapar dan rasa haus. Oke. Gitu, karena biologically
kita adalah social creature. Kita butuh koneksi, perasaan terkoneksi untuk bisa merasa safe kan, dan untuk bisa hidup. Jadi ini biological. So pada saat kita diberikan sinyal oleh tubuh merasa lapar, yang kita lakukan mencari makanan. Saat kita diberikan sinyal haus, kita mencari minuman. Pada saat kita diberikan sinyal kita kesepian, then we need to reach out. Karena kesepian yang berlangsung lama itu berpengaruh sama imunnya kita. Kita gampang diserang penyakit dan bisa menyebabkan kematian juga gitu eventually. Gitu. 3 pertanyaan Kak Ajeng dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Felicia. Dia nanya, bagaimana aku tahu kalau aku lagi di fase burnout di dunia kerja? Karena aku ngerasa baik-baik aja, tapi nggak sadar aku lagi suka scrolling sosmed lebih dari 3 jam. Oke. Mungkin yang mau diadres pertama adalah scrolling sosmed lebih dari 3 jam tidak harus equal dengan burnout. Oke. Itu bisa jadi salah satu indikator, tapi kayak adiksi itu mungkin tidak lalu menjadi signs of burnout, ya kan? Cuma kalau misalnya signs of burnout itu biasanya pada saat kita mau melakukan hal terkecil aja yang biasanya kita excited about udah nggak ada tenaganya, gitu. Kayak constantly ngerasa capek, ngerasa drain, gitu kan? Dan sebenarnya yang I think kayak I wanna share with more people adalah burnout itu bukan cuma tentang kerja lembur terus-terusan, workload yang banyak, ya kan, lembur terus, all nighter, bukan cuma tentang kayak physical impact ya, tapi juga kalau burnout itu it has a lot to do with our expectation tentang diri sendiri. Gitu, orang-orang yang ambis, ini ada studinya ya, ada researchnya bahwa orang-orang yang ambis itu lebih mudah terkena burnout. Karena orang-orang yang ambisius lebih punya standar tinggi terhadap dirinya sendiri dan orang lain, gitu. Jadi sebenarnya yang membuat orang burnout adalah pada saat dia punya ekspektasi, tapi kejadiannya nggak sesuai ekspektasinya dia. Harusnya saya udah promosi, harusnya saya udah apa, harusnya ini yang membuat dia menjadi burnout sebenarnya. Karena burnout itu terkait sama semangatnya dia yang hilang gitu. Jadi selain dari dampak kayak fisik gitu kan, capek secara fisik, tapi juga banyak dari sisi mental. Karena banyak orang yang sebenarnya kerjaannya tuh nggak capek-capek banget gitu. Dia masih sempat tidur, dia masih sempat, ngerti nggak sih? Dia nggak bener-bener lembur terus gitu. Tapi kok dia capek terus karena ternyata dia ekspektasinya banyak yang nggak terjadi, gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang ambisius banget, terus dia burnout, terus dia balik lagi ke mode ambisiusnya, apakah itu akan menjadi circle atau pengulangan terus bahwa burnout itu memang bagian dari proses kita berkembang? Bisa jadi kita memandangnya demikian, karena kebetulan aku adalah orang yang cukup prone to burnout, karena aku kalau misalnya lari itu all in. Makanya biasanya untuk menavigasi hal tersebut, aku kasih diri aku kayak kesempatan untuk short burst, tapi habis itu rest. Short burst, habis itu rest. Karena nggak semua orang adalah maratoner. Ada orang yang emang sprinter. Benar. Iya kan? Kalau buat aku, kalau aku suruh maraton, maksudnya dalam bekerja, dalam apa aku harus maraton pelan-pelan, tapi stabil gitu. Itu nggak kena di aku. Karena aku lebih orang yang short burst. Tapi setelah itu rest. Short burst, tapi setelah itu rest. That's I think what allows me to be optimal untuk aku kasusnya, gitu. Tapi orang-orang beda-beda ya. Kalau misalnya memang kita adalah orang yang lebih suka kayak pelan-pelan tapi nyampe gitu kan, dan menurut dia hasilnya akan lebih optimal seperti itu, go for it gitu. Jadi I think sebenarnya bagaimana cara kita menavigasi hal tersebut itu tergantung sama apa yang udah kita akumulasi. Maksudnya gini, setiap kita burnout, kita pelajarin kenapa ya gue burnout. Oh ternyata gue punya ekspektasi ini, atau ternyata workloadnya emang inhuman. What can I do then to improve the situation? And how do I manage my energy better? Given ini terjadi kemarin. Gitu. Mudah dipahami. Pertanyaan kedua dari Nadia Ulfa.
apa yang harus aku lakukan kalau aku berada di lingkungan yang asing sekali dan aku lagi di fase baru memulai karirku? Biasanya apa ketakutan yang dilakukan oleh Gen Z pada umumnya? Oke. Lingkungan yang asing, Ya, kalau lingkungan yang asing, ya kalau misalnya kita memulai sesuatu yang baru dan berada di tempat yang nggak familiar, semua orang pasti ngerasa anxious ya. ya benar. Regardless apakah dia Gen Z atau apakah dia milenial sekalipun atau Gen X, kalau dia berada di tempat yang sama sekali tidak familiar dan ini baru buat dia, ya pastilah anxious. And that is to be expected gitu. Justru kebutuhan kita untuk tidak merasa anxious lah yang membuat kita anxious. Oke, ya. Ya kan? Gue nggak boleh anxious nih, harusnya gue semakin nggak boleh anxious, semakin kepikiran. Tapi dengan kita, this is expected, ini kan tempat baru, Ya. pastilah gue deg-degan, kan gue belum punya temen, pastilah gue deg-degan, nggak apa-apa, ini bagian, gitu sih. Pada saat kita udah menerima ini adalah bagian dari hal yang akan kita jalani, deg-degannya lebih subside, lebih tenang, gitu. Tapi kan orang-orang yang ngelihat itu anxiousnya di waktu sekarang, di detik sekarang, itu pasti sangat tidak nyaman dan ketika kita tidak nyaman, bisa jadi otak atau kognitif kita berpikir ini kan bisa turun sekali. Ada hal yang mungkin kita ambil atau tindakan-tindakan konyol yang kita ambil sampai kemudian kita membenci diri kita. Apakah ada cara simple untuk menghadapi pikiran kita sendiri walaupun itu tidak nyaman? Cara simpel, kita harus punya ally. Gak paham. Kita harus punya, misalnya nih masuk kantor, ya kan? Masuk kantor, ini tempatnya asing, unfamiliar, nggak tahu siapa-siapa. Oke. Cari orang yang kira-kira kita bisa temenan. Oke. Karena support mental itu sangat berpengaruh sama creating momentum ke depannya. Ya kan? Kalau misalnya kita udah ngerasa nggak nyaman, terus kita nggak punya teman juga, nggak ada orang yang bisa jadi support systemnya kita sama sekali, momentumnya nggak tercipta gitu loh. Oke. Gitu, dan akhirnya we stay in our head gitu. Sometimes the best way is just to get out of our head. And how do we get out of our head? Adalah to get into someone else's head. Ya. Iya kan? Oke. Iya sih. Kayak tadi kan kita bahas tentang lonely chapter itu. Ini kalau kita lonely chapter, terutama di tempat baru, apalagi kita ngerasa semua orang gak suka sama kita anak baru, itu semakin bikin kita menyusut, dan semakin kita ragu dengan diri kita sendiri biasanya. Iya, ini aku ada insight menarik yang kemarin tuh baru kejadian di sebuah sesi, ini sesi mentoring. Oke. Jadi kebetulan Gen Z, terus dia bilang gini, Kak, saya ngerasa saya tuh nggak bisa public speaking dengan baik gitu ya. Dan terutama kalau saya lagi menjalani interview, saya tuh merasa saya nggak bisa komunikasi dengan baik gitu, sehingga itu mungkin ya alasannya kenapa saya belum dapat kerjaan juga. Nah dalam hal itu orang ini dia merasa frustasi karena dia udah sering aplikasi tapi nggak ada yang diterima gitu. Terus dia mengaitkan itu kepada kemampuannya dia dalam berbicara pada saat interview kali ya, saya tuh nggak bagus kali ya gini-gini. Nah as she asked the question, itu strukturnya bagus banget. Jadi pada saat dia ngomong kayak gitu, saya tuh nggak bisa public speaking, saya tuh kayaknya kalau lagi ngomong tuh saya muter-muter kali ya gini-gini. I don't see you having any issue sih. Kayak now that I'm sitting in front of you, aku bisa dapat kok apa yang kamu katakan, poinnya apa, strukturnya jelas kok. Jadi terkadang kita berpikir bahwa orang berpikir kita nggak structured. Tapi ternyata pas orang ngedengerin, kayak I cannot even tell that you're nervous. Kelihatannya biasa-biasa aja. Jadi itu yang aku bilang get out of our head gitu kan. Karena banyak hal yang kita asumsikan, public speaking gue gak bagus. Lah gue ngerti kok lo ngomong apa. Gitu. Kayak orang biasanya ketika dengar suara sendiri, apalagi ketika nyanyi, itu bisa aja orang kayak ilfeel gitu ya. Tapi ada juga orang yang suaranya gak bagus, tapi pede aja di kamar mandi. Iya. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga lebih ke ngomongin pertemanan. Pertanyaan ketiga dari Akbar Safjani. Kapan seseorang seharusnya berhenti memaklumi orang-orang yang terdekat yang berpola pikir miskin, dan mereka harus berani meninggalkan demi menyelamatkan kesehatan mental mereka demi masa depannya sendiri? Mungkin ini maksudnya gak enakan atau lingkungan yang toksik. Oke. Kapan gitu ya? Kapan kita tahu kapan kita udah harus meninggalkan lingkungan tersebut? Pada saat kita harus
menjadi orang yang lebih kecil dan menghambat kita menjadi orang yang kita inginkan. Maksudnya kalau di dalam sebuah hubungan, apakah itu friendship atau yang lainnya, kita merasa constantly kita harus mengecilkan diri kita hanya supaya kita tidak berkonflik dengan orang tersebut, udah kayak itu udah jelas bahwa orang itu bukan buat kita gitu. Dan kita tidak seharusnya ada di lingkungan itu. Pokoknya anything that prohibit you to become the person that you want to be, and anything that makes you feel small and consistently have to be small, itu udah pasti salah gitu. Kapannya adalah pada saat kayak kita udah mulai mengkurasi apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan. Jangan deh nanti dia marah lagi kalau gue bilang ini. Jangan deh nanti dia bete lagi. Ntar dia jealous lagi kalau gue bilang gue begini-begini. Kayak kenapa kita mesti jagain perasaannya dia terus gitu. Kadang-kadang orang gak mau berkembang dan anything yang orang lain lakukan untuk perkembangan dirinya dia gak suka. Ngapain lu sosokan lu baca buku lu, sosokan lu bikin beginian gitu. Ya kan? Berarti kan kita harus mengecilkan diri buat dia kan. Pernah sih di fase itu berarti ya beberapa tahun lalu ya. Dan tapi aku nggak sadar bahwa itu yang aku nggak sadar bahwa aku harus meninggalkan mereka. Waktu itu emang keputusannya emang bukan karena itu, karena hal lain. Tapi ketika tadi Kak Ajeng bilang, oke, kita mau ngomong aja malah mikirin ntar dia gimana ya, kita mau ambil aksi aja kita harus mikirin perasaan dia, kita lupa memikirkan perasaan kita. Itu berarti kita lingkungan yang tidak tepat ya. Iya. Tapi kalau orang-orang yang ngerasa kayak nggak ada opsi lain nih selain meninggalkan, apakah ada opsi yang lebih smooth selain meninggalkan? Iya temenan aja tapi arm's length. Oke. Tapi capek juga sih. Iya capek kan? Capek sih sebenarnya. Iya. Oke, dari aku yang terakhir. The worst advice yang pernah kamu terima? Oke, the worst advice adalah work hard aja, and then kayak the work will speak for itself. Kenapa tuh? Karena di dunia modern seperti sekarang udah noisy banget ya. Kalau kita cuma nunduk dan ngerjain aja tanpa mengadvokasikan karyanya kita, orang nggak akan tahu. Sebagus-bagusnya karya kita kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang make. Setuju. Tapi zaman dulu itu berlaku ya. Zaman dulu itu berlaku, maksudnya kayak udah lu kerja keras aja, nanti juga lu bakal dipromosiin gitu. Kayak ini dalam contoh berkarir, kalau zaman dulu tuh masih oke untuk kita kerja keras, terus bos kita yang akan nge-recognize, oh iya dia pekerja keras tuh, oke kita promosiin dia. Oh iya. Zaman sekarang nggak bisa, orang udah bising ya kan. Wow. Semua orang tuh sibuk mempromosikan dirinya, mengkampanyekan dirinya gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa mengkampanyekan diri kita sendiri dalam organisasi, orang nggak akan tahu kalau kita sebenarnya kerja keras. Either kredit kita di steal sama orang, ya kan. Jadi selain bekerja keras, kita juga harus punya kapasitas untuk mengkampanyekan karya kita. Gitu. Ya, that's why banyak orang bikin personal branding. Karena menurut aku kadang ada orang-orang yang kurang diapresiasi di tempat dia bekerja gitu. Jadi ketika dia create personal branding, dia tuh jadi magnet bagi orang lain yang mungkin lebih ngapresiasi dia kali ya. Benar. Di part buku ini juga ada bagian personal branding kali ya. Iya ada. Apa insight sebelum kita tutup episode daging ini? Apa insight simple tentang personal branding lainnya yang bisa kamu share? Oke, kalau misalnya personal branding ini dalam ranah karir ya, konteksnya karir. Personal branding tidak harus kita ada di social media atau kayak nggak harus kayak begitu, tapi internally advocating ourselves itu juga adalah part of personal branding di dalam karir. Jadi biasanya nih kalau orang-orang yang pekerja keras, ambisius, dia tuh sampai lupa gue quarter kemarin udah ngapain aja ya, saking banyaknya gitu kan, saking banyaknya yang dikerjain, kayak quarter kemarin project gue apaan aja ya, kayaknya banyak banget, tapi kayak I cannot even articulate that anymore gitu, saking udah bejibunnya. Nah, pada hal-hal kayak gitu tuh harus diinventorisasi gitu. Jadi pada saat misalnya kita ngomong sama atasan gitu kan, presentasi, kita udah harus bisa memformulasikan dengan baik gitu. Jadi personal branding di dalam
di dalam organisasi itu berarti kita known for something Yeah. gitu. So don't try to be good at everything gitu kan. Kita try to be known for something gitu. Jadi kayak kalau ngebahas campaign marketing ini kayaknya bagusan ke dia gitu. Dia dan dia lagi gitu. Jadi being known for one thing itu is easier untuk orang kenal kita kan. Gitu. Jadi sebenarnya personal branding adalah lebih intensional dengan memilih apa subjek yang kita mau to be known for. Dan bagaimana kita bisa mengartikulasikan apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai kita lupa gitu. Karena orang-orang pekerja keras tuh suka lupa gitu. Mereka udah ngerjain, udah move on, ngerjain, move on, ngerjain, move on. Nggak bisa, semua tuh harus ada lognya, harus ada inventorisasi. Gue udah pernah mencapai ini, dampak gue begini terhadap revenue seperti ini. Itu kalau bisa tuh udah ada di luar kepala gitu. Jadi anytime, any opportunities comes your way, kita udah oke, kaitannya kita udah bisa ngonekin the dots yang di belakang gitu kan. Dan itu secara tidak langsung adalah opportunity kita juga untuk mengkampanyekan diri gitu. Banyak orang bagus tapi dia nggak bisa mengartikulasikan apa yang sudah dia lakukan. Setuju. Ya kan? Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Ajeng udah suara berkelas. Terima kasih. Semoga teman-teman yang belum baca buku ini aku sarankan untuk baca Unlock the Z Power. Oke, thank you.